Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu dingin, tapi yang lebih menusuk bukanlah udara, melainkan kenyataan. Engkau duduk termenung, memandangi layar ponsel yang tak kunjung menampilkan kabar baik. Harapanmu yang selama ini kau rawat, seperti layu tiba-tiba. Seakan semesta berkonspirasi untuk berkata, bukan ini jalanmu. Dan perlahan dada terasa sesak. Bukan karena kecewa semata, tapi karena semua perjuangan yang kau anggap tak lagi berarti. Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana hidup terasa tak adil, tak berpihak, bahkan seolah mempermainkan kita. Kita sudah berdoa, berikhtiar, berbaik sangka, tapi hasilnya jauh dari yang dibayangkan. Harapan luluh, mimpi terasa hampa. Lalu kita mulai bertanya, kenapa hidupku tak seperti yang kuharapkan? Namun sesungguhnya pertanyaan itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah jeritan jiwa yang merindukan arah. Itu adalah suara hati yang lelah berpura-pura kuat. Tapi tenang, kau tidak sendiri. Banyak jiwa terluka yang berjalan bersamamu, meski tak terlihat. Mereka juga sedang berjuang, menahan perih karena hidup tak berjalan sesuai rencana. Apa yang harus kita lakukan saat hidup menjauh dari harapan? Apakah menyerah? Atau pura-pura tidak peduli? Ataukah ada jalan lain? Jalan yang membawa makna baru dalam setiap luka yang terbuka. Mari kita renungkan segmen demi segmen, agar kita bisa melihat bahwa kegagalan dan kekecewaan bukanlah akhir, tapi bisa jadi adalah pintu pembuka dari sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam. Saat harapan tidak terwujud, bukan berarti Allah tidak peduli. Kadang kita merasa kecewa, bukan hanya karena harapan itu pupus, tapi karena kita merasa dikhianati oleh semesta. Kita merasa sudah begitu dekat dengan impian itu, sudah menanam banyak doa, membangun niat yang lurus, dan berusaha semampunya, tapi tiba-tiba semuanya gagal. Tak jarang muncul bisikan kecil dalam hati. Apakah Allah tidak mendengarku? Apakah Dia tidak peduli? Tapi mari berhenti sejenak dan renungkan. Apakah benar Allah tidak peduli? Atau mungkin justru karena Dia sangat peduli, maka Dia mengarahkan kita menjauh dari sesuatu yang akan menyakitkan. Kita sering menilai kebaikan dari apa yang tampak di depan mata, padahal tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Allah Maha Tahu, sementara kita hanya menebak-nebak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ini bukan sekadar ayat penghibur, ini adalah fondasi keimanan saat dunia tidak berpihak pada harapan kita. Ketika kita memaksa sesuatu yang tak Allah izinkan terjadi, kadang yang datang justru luka yang berkepanjangan. Allah bukan tidak memberi, Dia hanya sedang menjaga kita dari pilihan yang salah, menjaga hati kita agar tidak semakin jauh darinya, dan menjaga masa depan kita agar tetap dalam lindungannya. Bayangkan seorang ibu yang tidak memberikan pisau kepada anak kecilnya, meski si anak merengek. Apakah sang ibu jahat? Tidak. Ia hanya tahu bahwa anaknya belum siap. Begitu pula Allah. Penundaan dan penolakannya bukan bentuk kebencian, tapi bentuk perlindungan yang penuh cinta. Boleh jadi saat ini kita tidak mengerti, tapi kelak kita akan bersyukur pernah ditolak, pernah gagal, pernah tidak dikabulkan. Karena saat itulah kita belajar percaya, bukan pada hasil, tapi pada kehendaknya yang selalu lebih bijak. Saat harapan tak terwujud, bukan berarti Allah jauh,
justru disitulah Dia paling dekat. Ia ingin kita kembali bertanya, apa yang sebenarnya terbaik untukku menurut-Mu, ya Rabb? Dan dari pertanyaan itulah, langkah kita akan kembali terarah. Bukan hanya ke mimpi, tapi kepadanya. Tempat semua harapan berlabuh, bahkan saat dunia mengecewakan. Kekecewaan yang menguatkan, bukan melemahkan. Kekecewaan seringkali dipandang sebagai musuh. Kita ingin menghindarinya, menolaknya, bahkan menghapusnya dari hidup. Tapi tahukah kamu, justru dari kekecewaanlah banyak hati menjadi kuat. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Dan dari keterpaksaan itulah, kekuatan sejati muncul pelan-pelan namun mendalam. Coba ingat kembali saat hatimu paling kecewa, mungkin saat tidak diterima di tempat yang kamu impikan, atau ketika orang yang kamu percaya justru mengkhianati. Waktu itu rasanya seperti dunia runtuh, tapi sekarang kamu berdiri, kamu masih hidup, bahkan kamu bisa tertawa meski dulu kamu pikir kamu tak akan sanggup melewati hari. Kekecewaan bukan akhir, ia adalah proses. Ia adalah ruang latihan untuk hati yang sedang belajar menerima kenyataan. Karena tak semua kenyataan bisa dikendalikan, tapi semua bisa dimaknai. Dan disinilah letak keajaiban manusia, mampu menjadikan luka sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Allah tidak menciptakan rasa kecewa untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperlihatkan bahwa kamu tidak bisa menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Kita kecewa karena berharap pada sesuatu yang tak bisa menjamin. Dan dari situlah kita belajar bahwa satu-satunya tempat berharap yang tak pernah mengecewakan hanyalah Allah. Lihatlah para nabi, mereka juga pernah kecewa. Nabi Yakub kehilangan anak tercintanya bertahun-tahun lamanya. Nabi Yusuf dikhianati saudara-saudaranya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah ditolak dan disakiti kaumnya. Tapi apa yang membuat mereka tetap kokoh? Karena mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Mereka tahu yang paling pasti adalah Allah. Jadi saat kamu kecewa, jangan anggap itu bukti kegagalanmu. Anggap itu bagian dari pelatihan hidup. Seperti besi yang ditempa dalam api, kamu sedang dibentuk agar lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berkilau. Asalkan kamu tidak menyerah. Biarkan kekecewaanmu menguatkan imanmu. Biarkan luka itu mendewasakan jiwamu. Dan biarkan segala kehilangan mengajarimu arti keteguhan. Sebab hati yang kuat bukan yang tak pernah kecewa, tapi yang tetap berjalan meski pernah hancur. Jalan Allah tidak selalu lurus, tapi selalu benar. Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh liku, bahkan terlalu banyak tikungan yang tak kamu mengerti? Kau sudah berjalan lurus, tapi malah diputar balik. Kau sudah memilih jalan yang benar menurutmu, tapi ternyata buntu. Rasanya seperti tersesat, padahal sebelumnya kau merasa begitu yakin. Di titik itu, kita mulai bertanya, kenapa jalan hidupku begini? Tapi lihatlah kisah Musa alaihissalam. Jalan yang Allah berikan padanya bukanlah jalan lurus. Ia lahir di tengah ancaman pembunuhan bayi, tumbuh di istana musuhnya sendiri, lalu harus melarikan diri dari Mesir. Bukankah itu semua tampak seperti jalan yang berputar dan membingungkan? Tapi nyatanya, semua itu adalah skenario indah menuju tugas kenabiannya. Begitu juga dengan Yusuf alaihissalam. Ia dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Kalau kita hanya menilai dari potongan peristiwa, kita akan berkata, betapa malangnya hidup Yusuf. Tapi ketika kisah itu selesai, kita tahu semua jalan itu adalah jembatan menuju kemenangan yang dirancang
oleh Allah. Jalan Allah memang tak selalu mudah dimengerti. Ia tidak selalu lurus, tidak selalu logis di mata kita. Tapi satu hal yang pasti, jalannya selalu benar. Mungkin kita tersesat menurut pandangan manusia, tapi tidak menurut pandangan langit. Allah tidak menyesatkan hamba-Nya. Dia hanya mengalihkan ke arah yang lebih baik. Masalahnya adalah kita terlalu sibuk mencari logika dalam semua yang terjadi. Kita ingin semua rencana hidup berjalan linier, mulus, dan tanpa kejutan. Padahal justru dalam ketidakterdugaan itulah Allah bekerja. Allah ingin kita belajar percaya, bahkan ketika kita tak mengerti arahnya. Iman bukan sekadar percaya ketika semuanya masuk akal, tapi percaya meski kita sedang berjalan di dalam kabut. Iman adalah berani melangkah walau tidak tahu pasti kemana, asalkan yakin Allah yang membimbing. Dan percayalah, tidak ada satupun jalan yang sia-sia jika itu membuatmu lebih dekat kepadanya. Maka jangan takut dengan jalan hidupmu yang terasa berbelok-belok. Jangan benci dengan proses yang lambat, dan jangan anggap liku-liku hidupmu sebagai kegagalan. Bisa jadi, itu adalah jalan pintas Allah menuju takdir terbaik, hanya saja lewat rute yang tidak kamu duga. Jalan Allah mungkin tidak selalu lurus di pandanganmu, tapi jika kamu ikhlas menjalaninya, kamu akan sampai di tempat terbaik yang tak pernah kamu bayangkan. Karena Allah tidak pernah salah arah, kita saja yang kadang terlalu tergesa. Rencana Allah selalu lebih indah, meski sementara menyakitkan. Manusia sering ingin tahu segalanya sekarang. Kita ingin tahu alasan di balik kegagalan hari ini, mengapa doa belum dijawab, dan kenapa hidup justru menjauh dari harapan. Kita ingin semua jelas, tapi Allah tidak bekerja dengan cara itu. Dia tidak selalu menjelaskan di awal. Dia mengatur segalanya dengan skenario-Nya yang kadang menyakitkan di awal, tapi mengagumkan di akhir. Pernahkah kamu merasakan satu masa di mana semuanya terasa sulit, tapi setelah beberapa tahun berlalu, kamu justru bersyukur pernah mengalami itu? Dulu menangis, sekarang berterima kasih. Dulu merasa hancur, sekarang sadar bahwa justru itu titik baliknya hidupmu. Seperti itulah cara Allah menulis kisah menyakitkan saat dijalani, indah saat dimengerti. Apa yang kita anggap musibah hari ini bisa jadi adalah perlindungan Allah dari kehancuran esok. Dan apa yang kita anggap kegagalan bisa jadi adalah latihan sebelum kemenangan. Kita hanya melihat potongan adegan, tapi Allah melihat keseluruhan cerita. Itulah sebabnya kita perlu bersabar, bukan karena kita kuat, tapi karena kita percaya padanya. Coba renungkan lagi kisah para nabi dan orang-orang saleh. Tak ada yang hidupnya mulus sejak awal. Bahkan Maryam yang suci dan taat tetap diuji dengan kehamilan tanpa suami. Dan ia sempat berkata, "Alangkah baiknya aku mati sebelum ini terjadi padaku." Quran Surat Maryam ayat 23. Tapi lihatlah, dari rasa sakit itu lahir seorang nabi besar, Isa alaihissalam. Kadang rasa sakit memang pembuka jalan bagi karunia besar. Begitu juga dalam hidup kita. Allah tidak sedang menghukummu dengan kegagalan. Dia sedang mengarahkan. Dia ingin kita berhenti memaksa, lalu mulai percaya. Dia sedang memperhalus impian kita, membersihkan niat kita, dan menyiapkan kita untuk menerima yang lebih baik dari yang kita minta. Memang tidak mudah menunggu tanpa kepastian, tidak mudah percaya di tengah sakit hati. Tapi bukan itu esensi iman? Tetap yakin meski hati menangis. Tetap berprasangka baik meski hidup tampak gelap. Karena kita tidak percaya pada situasi, kita percaya pada Tuhan yang mengatur segalanya.
Jangan buru-buru menilai buruk rencana Allah hanya karena kamu sedang terluka. Rasa sakit itu hanya bagian dari proses pengolahan. Seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami. Seperti benih yang terkubur sebelum tumbuh. Begitu juga dirimu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Rencana Allah tidak pernah salah. Hanya saja, kadang Dia mengemasnya dalam bentuk yang menyakitkan agar kita belajar menerima, belajar ikhlas, dan akhirnya belajar mencintainya lebih dalam. Saat harapan mati, iman harus bangkit. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa kosong. Bukan hanya karena gagal, tapi karena harapan itu benar-benar mati. Tidak lagi menyala, tidak lagi memberi semangat untuk bangun pagi. Kita merasa seperti berjalan tanpa arah, melangkah hanya karena waktu terus berjalan. Hati mulai lelah dan iman terasa redup. Tapi justru di titik inilah iman sedang diuji. Apakah kita tetap bertahan walau tak lagi melihat cahaya? Ketika harapan dunia telah mati, saat itulah kita diundang untuk menggantinya dengan harapan surgawi. Dunia mungkin tak lagi memberi, tapi Allah tak pernah berhenti mengasihi. Harapan pada dunia bisa mati, tapi harapan kepada Allah tak pernah dibatasi logika. Di saat semua pintu tertutup, disitulah kita kembali pada satu-satunya pintu yang tak pernah tertutup, yaitu doa. Iman bukan soal hasil, tapi soal kesetiaan. Iman adalah tetap percaya bahwa Allah tahu, Allah peduli, dan Allah punya waktu terbaik. Bahkan jika semua keinginan kita tidak terwujud di dunia, tak satu pun usaha kita yang sia-sia di sisinya. Allah melihat semua air mata, Allah mencatat semua perjuangan, bahkan desah kecil hati yang hanya bisa didengar langit pun tak luput dari perhatiannya. Justru ketika harapan mati, iman bisa tumbuh lebih murni. Tidak lagi berharap pada manusia, pada status, atau pencapaian, tapi hanya pada Allah. Dan dari situlah kedamaian perlahan muncul. Kita berhenti mengejar dunia dan mulai merasakan keindahan menerima takdir. Kita menjadi hamba, bukan hanya pemimpi. Banyak orang besar lahir dari ketiadaan harapan. Nabi Ayub diuji habis-habisan sampai kehilangan segalanya. Tapi ia tidak kehilangan satu hal, kepercayaannya kepada Allah. Dan itulah yang menyelamatkannya. Harapannya pada kesembuhan mungkin pupus, tapi imannya tetap utuh. Dan akhirnya Allah mengangkatnya kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kita mungkin tak bisa menghindari kekecewaan, tapi kita bisa memilih mau dikendalikan olehnya atau belajar berdamai, mau larut dalam keluhan atau bangkit dalam keyakinan. Sebab hidup bukan tentang selalu mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang tetap bersyukur walau apa yang datang tak seperti yang kita harapkan. Jangan biarkan matinya harapan mematikan jiwamu. Justru saat itu, bangkitkan iman. Peluk kembali salatmu, tangisi doamu, dan biarkan air mata jadi saksi bahwa kamu masih percaya, bahwa kamu tak sendirian, dan bahwa Allah masih bersamamu. Ingatlah, saat tak ada lagi yang bisa diandalkan, saat itulah kamu akan menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang tak pernah meninggalkan. Saudaraku, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kita bisa merancang sebaik mungkin, tapi Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Kadang yang datang adalah hal yang paling tidak kita harapkan, tapi disitulah kita belajar bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semuanya, tapi tentang tetap beriman meski tak mendapatkan apa-apa. Jika saat ini kamu sedang dalam masa paling gelap, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini akhir segalanya. Allah tidak pernah membiarkan luka tanpa makna. Dia tahu kapan waktunya kamu menangis,
dan Dia pun tahu kapan waktunya kamu dipeluk oleh ketenangan. Tugas kita bukan menebak rencananya, tapi berserah penuh sambil terus melangkah. Mungkin apa yang kau inginkan belum datang, tapi bisa jadi Allah sedang membersihkan jalan dari hal-hal yang justru akan mencelakakanmu jika engkau tetap memaksanya. Kadang Allah tidak menjawab doamu dengan iya, tapi dengan sesuatu yang lebih baik, walau engkau tak langsung paham. Jangan patah hanya karena satu jalan tertutup. Masih banyak cara Allah untuk mengangkatmu. Jangan berhenti percaya hanya karena satu harapan tak jadi nyata. Sebab Allah tidak pernah tidur. Ia Maha mendengar. Ia Maha tahu. Ia Maha mampu membalikkan keadaan dalam sekejap. Tetaplah berharap. Tapi jangan hanya pada hasil, berharaplah pada Allah. Karena saat hati menggantungkan harap hanya padanya, kecewa bukan lagi alasan untuk menyerah, tapi alasan untuk lebih dekat. Sebab kita tidak diciptakan untuk dunia, tapi untuk perjalanan kembali kepadanya. Maka hari ini, jika kamu merasa hidupmu tidak sesuai harapan, tarik napas dalam-dalam. Ucapkan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Maka hati pun akan lebih tenang dan langkahmu kembali terasa ringan. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan pada orang lain yang sedang kehilangan harapan. Bisa jadi, satu kalimat darimu menjadi cahaya bagi mereka. Klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak tertinggal video-video renungan jiwa berikutnya. Ingat, kamu tidak sendiri, ada Allah. Dan kami di sini menemanimu dalam tiap perenungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.